Bab Naman, akhir darah dari garis Huayna Capac. Atahualpa ditahan dan disandera. Dalam penjara batu, ia menyaksikan dunia yang ia kenal runtuh. Ia menawarkan ruangan penuh emas dan 2 ruang perak kepada Spanyol sebagai tebusan. Bangsa Inka mengerahkan harta dari seluruh penjuru negeri, membongkar kuil, mengerahkan kafilah lama pembawa kekayaan untuk menyelamatkan kaisar mereka. Namun emas hanya menambah keserakahan. Pizarro takut akan pemberontakan, akhirnya memutuskan membunuh Atahualpa meskipun tebusan telah diserahkan. Ia dihukum mati, diseret ke lapangan dan dicekik sampai mati oleh para penakluk, dengan dalih sebagai pengkhianat dan penyembah berhala. Huáscar, ia pun dibunuh atas perintah Atahualpa, bahkan sebelum Spanyol sempat bertemu dengannya. Dan dengan itu, 2 pewaris Huayna Capac, 2 darah agung dari Dewa Matahari, tewas bukan di medan perang, tapi dalam penjara dan pengkhianatan. Kekaisaran Inka pun runtuh, bukan oleh pedang ribuan musuh, tapi oleh segelintir orang asing dan racun dari dalam diri sendiri. Epilog, bayangan terakhir Sang Raja Langit. Hari ini, jejak Huayna Capac terukir dalam benteng-benteng seperti Ingapirca di Ekuador, jalan-jalan batu yang melintasi Andes, dan dalam ingatan rakyat Quechua yang masih menyanyikan lagu-lagu pujian untuk kejayaan masa lalu. Ia adalah raja yang membangun kekaisaran seluas bintang di langit, tetapi juga manusia yang meninggalkan warisan tanpa fondasi damai. Ia membelah dunia antara 2 putra yang mencintainya, namun saling membenci. Dan di balik semua kejayaan dan penaklukan, sejarah bertanya, apakah warisan sejati seorang raja adalah tanah yang dikuasai, atau hati rakyat yang tetap bersatu? Langit Andes tetap membiru, sungai-sungai masih mengalir. Tapi kekaisaran Inka, kebanggaan Huayna Capac, kini hanya tinggal cerita. Aku melihat 2 matahari lahir dari dot darahku. Jika mereka tidak belajar dot bersinar bersama, maka kekaisaran ini akan terbakar oleh cahaya mereka sendiri. Kemenangan sejati bukan hanya dot menaklukkan musuh, tetapi menanamkan benih Inka dalam hati mereka yang dahulu melawan. Setiap batu yang kutegakkan di jalan kekaisaran adalah doa untuk masa depan rakyatku, agar mereka tak dot tersesat bahkan saat aku telah tiada. Aku tidak mewarisi takhta untuk dak berdiam dalam kemuliaan, tetapi untuk dak memperluasnya, agar nama Inka tak sekadar dikenal, melainkan ditakuti dan dihormati. Langit tidak memiliki batas dan demikian pula kehendakku untuk menyatukan bumi dari Cusco hingga matahari terbenam di samudra. Jika kelak tanah ini direbut oleh dot orang-orang asing, biarlah mereka tahu bahwa kami, para Inka, tak pernah dot tunduk karena lemah, tetapi karena darah kami sendiri telah membuka jalan dot mereka.